diminta untuk sharing ini. Terima kasih banyak Mas Ima untuk bisa mensosialisasikan gerakan moral back to work. Siapa yang pagi-pagi udah keringetan? Menghindari menggunakan mobil karena memang di Jakarta nggak layak pakai mobil, karena memang hobi juga sih. Jadi dari 2004 kami berusaha sama teman-teman untuk menggunakan sepeda sebagai hobi kita untuk mengurangi kemacetan dan polusi yang terjadi. Ya ini gambar sepeda buat saya merangsang buat saya. Ya, setiap saya ngeliat sepeda dimanapun gambar kayak actual saya secara visual saya lihat tuh, wah saya selalu sensitif gitu. Jadi karena sepeda merupakan soul buat saya. Itulah kira-kira gambaran dari filosofi Batu. Karena dengan filosofi kita ini, kadang kita harus was-was ya, nanjak, kita harus sabar, turun kita harus was-was. Jadi pokoknya saya tadi waktu bersepeda dari rumah ke sini lihat spanduk atau itu kampanye apa, saya ayo bergerak. Wah ini kok telat nih, saya bilang. Kalau kita nggak bergerak kan kita nggak dapat apa-apa ya, artinya apalagi sepeda nggak bergerak jatuh kita. Ya saya nggak tahu, tapi yang penting kita harus do something, dan inilah yang kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya Bike Talk itu sebenarnya berangkatnya dari hobi, lalu kita ngelihat kondisi macet yang sangat amat memprihatinkan, makin lama makin parah, dan kemacetan itu memproduksi polusi yang akhirnya sampai sekarang terjadi perubahan iklim atau climate change yang sangat merugikan seluruh dunia. Itu dasarnya. Jadi Bike Talk itu simple. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, pakai sepeda apa saja, siapapun kita gitu. Jadi ayo kita lakukan sama-sama gitu. Tidak perlu harus masuk ke dalam saya member dulu Bike. Enggak. Bike Talk is moral movement. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu yang mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja dan kemana saja, oleh baik dengan sepeda apa saja, kapanpun gitu. Nah ini satu achievement yang kita raih sampai sekarang. Sekarang udah lebih dari 50.000 member yang tercatat ya, yang tidak tercatat jutaan sebenarnya. Terus ada di 160 kota di 32 provinsi, dari Sabang sampai belum sampai Merauke sampai Manokwari. Itu ada teman saya itu Mendagri saya yang baju hijau Om Putut. Beliau yang mengembangkan wilayah seluruh Indonesia. Jadi tanpa dia Bike Talk tidak bisa sukses ini. Lalu Bike Talk sekarang menjadi lifestyle, dan sebenarnya keinginan kita bukan hanya lifestyle tapi a part of life. Jadi bagian hidup dari bangsa gitu. Terus kita juga memproduksi sepeda lipat, sepeda hybrid yang pada tahun 2009 itu pertama kali orang inden. Wah luar biasa sekali. Jadi itu satu cash flow buat kita sebenarnya, karena kita kerjasama dengan satu produsen sepeda dan kita mendapatkan royalty. Dan kita 4 tahun berturut-turut mendapatkan predikat Indonesia Most Recommended Consumer Community dari majalah SWA. Kita nggak pernah ambisi untuk meraih satu award apapun gitu ya. Ambisi kita hanya bagaimana kita bisa menyepedahkan bangsa. Karena asumsi kita kalau kita semua bersepeda, bangsa ini akan lebih baik. Karena dapat sehat, dapat hemat, dapat sosial, dapat apa lagi? Lingkungan, semua dapat. Lalu kita yang mentrik keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Sebelumnya sepeda tidak pernah dianggap oleh masyarakat kita, khususnya di jalan. Sekarang udah ada undang-undangnya, tapi ternyata hanya undang-undang. Jadi harus ada
ada satu peraturan yang peraturan daerah gitu ya, yang mendukung jalur sepeda yang dibuat. Ini seperti jalur sepeda ini yang di depan ini, itu kan hanya jalur sepeda, hanya orang ada jalur sepeda. That's it. Pada awalnya aja di ada apa namanya Satpol PP segala macam. Tapi saya udah mengira sesuatu yang tidak didukung oleh perangkat hukum nggak jalan. Jadi intinya itu. Lalu ini yang keenam merupakan sejarah buat Bike to Work karena kami dipercaya oleh negara. Waktu itu ada event UNFCCC, United Nations Climate Change Conference di Bali yang dihadiri oleh seluruh negara, dan kami diminta untuk campaign acara tersebut, dan kami idenya adalah bersepeda dari Jakarta ke Bali 1447 km. Nah inilah award yang terakhir yang kita terima kemarin sebagai first rank untuk ketiga atau empat kalinya dari majalah SWA dan Prasetya Mulia. Ini sepeda yang saya bilang tadi inden, yang cukup bisa menghidupi community kita. Jadi Bike to Work itu di tahun 2010 membentuk satu enterprise karena Bike to Work tidak boleh bias, tidak boleh cari uang. Bike to Work harus konsisten untuk campaign. Dan kami dipercaya juga oleh BNI. Saya nggak tahu kenapa BNI percaya sekali sama Bike to Work sampai membuatkan kartu kredit Affinity Card. Dan lucunya mereka hanya buat gold dan platinum ini kartunya. Jadi come on, embrace this card. Karena bukan hanya kartu kredit, tapi kami punya misi setiap transaksi dari kartu kredit Bike to Work ini kita akan menyisihkan sebagian dananya untuk membeli sepeda untuk anak sekolah yang nggak mampu supaya dia bisa terus sekolah. Karena banyak sekali problem di daerah anak sekolah itu tidak punya ongkos untuk ke sekolahnya. Nah, ini satu ide di mana waktu saya ke London, saya melihat ada sangat amat dimanjakan antara pesepeda dan pejalan kaki. Harusnya memang di sini ya seperti di Eropa dan di Amerika bahwa manusia itu dimanusiakan. Sekarang kan enggak. Mana coba pedestrian yang benar? Enggak ada kan? Itu sebabnya masyarakat kita malas jalan kaki. Padahal jalan kaki itu merupakan alat transportasi juga. Ya, yang harus diutamakan sebenarnya adalah jalan kaki baru sepeda. Dua-duanya bisa menjadi feeder untuk transportasi umum massal. Itu yang kita propose ke DKI tahun 2009. Nah ini adalah benefit kalau kita bersepeda, kita bisa maintain berat, ya, yang obesitas, kita bisa maintain berat, terus kita hemat space. Misalnya, ini kita bisa lihat 20 sepeda. Perbandingannya dengan satu space mobil, terus hemat waktu, hemat uang, dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita propose ke Pemda DKI. Jadi waktu 2009, Bike to Work dan Green Map dan Dinas Perhubungan dipercaya untuk membuat master plan jalur sepeda. Ini yang sudah kita buat, yang integrated dengan transportasi umum massal. Jadi ada titik-titik tertentu di mana parkir sepeda ditempatkan di stasiun dan di tempat busway. Inilah yang terjadi jalur sepeda di Banjir Kanal Timur. Jelas-jelas tulisannya jalur khusus sepeda, tapi lihat, ya mereka kurang baca sepedanya, jadi dia pokoknya begitu ada jalur kosong mereka masuk. Itu yang sangat menyedihkan, memprihatinkan bahwa memang ya mereka mungkin nggak salah karena tidak ada transportasi umum massal yang proper, yang baik, yang aman, nyaman, juga tidak ada perangkat hukum yang pasti di dalam jalur sepeda ini. Oleh sebab itu kita pernah mengkampanyekan rebut lajur sepeda BKT.
Nah, kita juga punya strategi kampanye, yaitu menggandeng satu grup yang populer, yang maksud saya adalah Baik Dokter selama ini dikenal oleh masyarakat kantoran atau langsung ke bawah, tapi di ABG dan seumur itu belum banyak. Jadi saya mau grab marketnya mereka dengan membuat lagu yang kita impikan. Jakarta harus macet dengan orang, dengan satu gerakan hijau. Ini bukan karena mobil, bukan karena motor, tapi karena sepeda atau jalan kaki. Ini yang kita lihat pemandangan yang indah menurut saya di Car Free Day ini di Jakarta, itu di Bandung. Jadi kita berbuat sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Intinya itu, bagaimana kita melakukan sesuatu dan bermanfaat buat orang banyak secara konsisten. Kalau itu bisa dilakukan oleh semua kita, maka insya Allah kita nggak pernah ada masalah gitu. Dan kita harus mencintai semua pekerjaan kita, apapun itu. Kalau kita nggak mencintai, mungkin perasaan jenuhnya itu lebih sering daripada enggak. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah dream kita, mimpi kita. Suatu saat pom bensin nggak ada bensin, ada galon air. Ya, insya Allah bisa terjadi dan langit menjadi biru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.